Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang lembaga pengelola wakaf. Sebelum lanjut sebelum lanjut ke materi, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Yesi Wulandari dengan NIM 128 dan saya sendiri Yahya NIM 369. Pertama-tama, pengertian zakat. Dalam peristilahan syara secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan atau pemilikan asal tabisul asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud tahbisul asal ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak wakif tanpa imbalan. Dalam zakat sendiri pengertiannya dibagi oleh dua, yaitu menurut ulama, yaitu menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna prosedur pewakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara memindah kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukar-menukar atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwariskan. Pengertian menurut Undang-Undang. Menurut Undang-Undang Nomor 41 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dapat disarikan beberapa konsep perwakafan sebagai berikut. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariat. Selanjutnya adalah unsur-unsur dari wakaf. Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur-unsurnya. Unsur-unsur wakaf antara lain adalah wakif, nazir, harta yang diwakafkan, ikrar, peruntukan benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. Pertama, wakif. Wakif ialah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif dapat berupa perorangan, organisasi, dan badan hukum. Yang kedua adalah nadir, yaitu adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Yang ketiga adalah harta benda yang diwakafkan. Harta benda yang diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai secara penuh dan sah oleh wakif. Nomor 4, ikrar wakaf. Ikrar wakaf yang dibuktikan dengan pembuatan akta ikrar wakaf sebagai bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya, guna dikelola oleh nadir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta. Yang kelima, peruntukan harta. Peruntukan harta benda wakaf dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf. Harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi sarana kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, anak terlantar yatim piatu beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir ada jangka waktu wakaf. Saat ini wakaf dapat diberikan jangka waktu yaitu pada instrumen wakaf uang. Selanjutnya adalah fakta sejarah. Fakta sejarah menunjukkan bahwa semenjak kedatangan Islam, wakaf menjadi salah satu instrumen fiskal yang berperan sangat penting dalam perkembangan kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan. Sebagai salah satu instrumen fiskal Islam yang telah ada semenjak awal kedatangan Islam, fakta sejarah memperlihatkan bahwa wakaf ini telah menunjukkan beberapa peranan penting dalam mengembangkan berbagai kegiatan sosial. Wakaf harus mampu berperan efektif dalam membangun umat agar mampu mengurangi ketergantungan pendanaan dari pemerintah. Wakaf terbukti mampu menjadi instrumen jaminan sosial dalam pemberdayaan masyarakat.
Wakaf di Indonesia. Undang-undang mengakomodir berbagai macam harta benda wakaf termasuk wakaf uang. Undang-Undang pasal 28 sampai 31 membahas wakaf secara spesifik uang yang harus disetor ke lembaga keuangan syariah. Wakaf tersebut harus dibuktikan dengan sertifikat. Potensi wakaf di Indonesia. Jumlah umat Islam yang terbesar di dunia ada di Indonesia. Jumlah umat Islam yang terbesar di dunia, terutama di Indonesia, merupakan aset terbesar dalam penghimpunan dan pengembangan wakaf uang. Jika wakaf uang dapat diimplementasikan, maka akan terdapat dana potensial yang dapat dipergunakan bagi kemaslahatan umat. Sejarah dan perkembangan wakaf. Wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW di Madinah pada tahun kedua Hijriah. Pengelolaan harta wakaf dapat dilakukan perorangan atau non pemerintah, seperti Umar bin Khattab yang mengelola tanah wakafnya sendiri, maupun oleh pemerintah seperti wakaf Masjid Dar Al-Hijr. Hal terpenting esensi tujuan wakif terwujud dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh mauquf alaih. Keberadaan wakaf sejak masa Rasulullah SAW diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Umar bin Khattab mendapat sebidang tanah di Khaybar. Lalu Umar bin Khattab menghadap Rasulullah SAW untuk memohon petunjuk tentang apa yang sepatutnya dilakukan terhadap tanah tersebut. Lalu Umar bin Khattab menghadap Rasulullah SAW untuk memohon petunjuk tentang apa yang sepatutnya dilakukan terhadap tanah tersebut. Umar berkata kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaybar, dan saya belum pernah mendapat harta lebih baik dari tanah yang ada di Khaybar itu. Karena itu, saya memohon petunjuk tentang apa yang sepatutnya saya lakukan pada tanah itu. Rasulullah pun menjawab, jika engkau mau, tahanlah tanahmu dan engkau sedekahkan. Selanjutnya, Umar mensedekahkan dan mensyaratkan bahwa tanah itu tidak boleh diwariskan. Umar salurkan hasil tanah tersebut buat orang-orang fakir, ahli familinya, membebaskan budak, orang-orang yang berjuang fisabilillah, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, dan penguasa wakaf tunai itu sendiri boleh makan dari hasil wakaf tersebut dalam batas-batas wajar. Wakaf Umar bin Khattab menurut catatan sejarah merupakan wakaf pertama dalam Islam. Selanjutnya adalah wakaf yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Meskipun ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan bahwa Rasulullah yang pertama kali melaksanakan wakaf, yaitu dengan mewakafkan sebidang tanah yang dimanfaatkan untuk dibangun masjid, pendapat Rasulullah sebagai pelaksana wakaf pertama didasarkan atas hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabbah dari Amr bin Sa'ad bin Mu'ad. Ia berkata, kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam. Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansor mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW. Selanjutnya, pada masa dinasti Islam. Pada masa dinasti Islam, praktik wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Semua orang melaksanakan wakaf. Peruntukan wakaf pada saat itu tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan, dan membayar gaji para stafnya, membayar gaji para guru, dan beasiswa untuk para pelajar. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.
Pada zaman Bani Abbasiyah berkuasa, pengelolaan wakaf dilakukan oleh Baitul Mal yang dirancang hanya untuk menangani wakaf dengan menunjuk kodi khusus atau seperti orang yang khusus untuk mengembangkannya. Dana hasil pengelolaan aset wakaf diantaranya dipergunakan untuk membangun pembangunan pusat seni yang sangat memiliki pengaruh terhadap arsitektur Islam, terutama arsitektur masjid, sekolah dan rumah sakit. Hal ini dipengaruhi oleh political will, pemerintah yang sangat mendukung peran wakaf dalam perekonomian. Pada masa dinasti Umayyah, pada masa Khalifah Hisham bin Abdul Malik, yang menjadi kodi atau hakim Mesir adalah Taubah bin Nur al-Hadrami. Ia sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf, sehingga terbentuk lembaga-lembaga wakaf tersendiri sebagai lembaga lainnya di bawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan di seluruh negara Islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basroh. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkannya. Selanjutnya adalah perkembangan lembaga pengelolaan wakaf. Lembaga pengelolaan wakaf mengalami perkembangan di zaman Bani Mamluk. Pada saat itu, harta wakaf telah dikelola secara lebih baik dan teratur dengan membagi pengelola menjadi 3 kelompok besar, yaitu Abbas, Auqaf, Hukumiyah, dan Aqaf, Ahliyah. Perkembangan lembaga pengelolaan wakaf ini yang dibagi 3 itu tadi, pertama Abbas, terdiri dari perkebunan yang luas di Mesir dan hasilnya untuk memakmurkan masjid. Yang kedua adalah Auqaf Hukumiyah yang terdiri dari tanah-tanah perkotaan di Mesir dan Kahira yang manfaatnya dimanfaatkan untuk pengembangan kota Mekah dan Madinah. Yang ketiga Auqaf Ahliyah atau wakaf keluarga, terdiri dari wakaf yang berasal dari keluarga atau keturunan mauquf alaih dengan menggunakan hasil tanahnya sesuai dengan kehendak wakil. Selanjutnya adalah wakaf di Indonesia. Pada waktu pemerintah Hindia Belanda, hukum perwakafan telah berlaku dalam masyarakat Indonesia berdasarkan hukum Islam. Berdasarkan hukum Islam, administrasi perwakafan tanah baru mulai sejak tahun 1905. Dengan dimulainya pendaftaran tanah wakaf berdasarkan surat edaran berikut. Surat edaran yang pertama surat edaran Sekretaris Gubernemen tanggal 31 Januari 1905 yang mewajibkan kepada para bupati untuk membuat daftar yang memuat segala keterangan untuk benda-benda yang bergerak yang oleh pemiliknya ditarik dari peredaran umum baik dengan nama wakaf atau dengan nama yang lain. Yang kedua surat edaran Sekretaris Gubernemen tanggal 4 April 1931 yang memberikan wewenang kepada bupati untuk memimpin dan menyelesaikan perkara jika terjadi sengketa mengenai tanah wakaf atas permintaan para pihak yang bersengketa. Dan yang terakhir surat edaran Sekretaris Gubernemen tanggal 27 Mei 1935 berisi tata cara para perwakafan, yaitu perlunya perwakafan diketahui oleh bupati untuk diregistrasi dan diteliti tentang keabsahannya. Di Indonesia, bentuk wakaf yang dikenal masyarakat secara luas hanya dalam wakaf tanah. Kondisi ini tentu berkaitan dengan peraturan pemerintah yang selama ini hanya baru menetapkan objek wakaf dalam bentuk tanah milik, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Dan ketentuan nadir pun berupa nadir untuk tanah milik. Hanya sedikit nadir yang sukses mengelola wakaf di Indonesia. Di antaranya ialah Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Badan Wakaf UII, Pondok Modern Gontor, dan sebagainya.
Lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima menjadi hukum adat di Indonesia sendiri. Di samping itu, suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terbanyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tak bergerak. Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan zaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf tunai atau wakaf uang, wakaf atas hak kekayaan intelektual, dan lain-lain. Khusus di Indonesia, permasalahan wakaf menjadi perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Kondisi terkini, wakaf mengalami perubahan paradigma yang cukup tajam. Perubahan paradigma ini terutama dalam pengelolaan wakaf yang ditujukan sebagai instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dilakukanlah pendekatan bisnis dan manajemen. Pendekatan ini kemudian dikenal dengan wakaf produktif. Kondisi sebelumnya apabila kita mendengar kata wakaf, maka identik dengan wakaf untuk masjid, musola, kuburan, atau sekolah yang notabene-nya menjadi wakaf yang tidak produktif. Ahmad Junaidi dan kawan-kawan menawarkan dua hal yang berkaitan dengan wakaf produktif. Pertama, asas paradigma baru wakaf, yaitu asas keabadian manfaat, asas pertanggungjawaban, asas profesionalitas manajemen, dan asas keadilan. Kedua, aspek paradigma baru wakaf yaitu pembaharuan atau reformasi pemahaman mengenai wakaf, sistem manajemen kenadiran atau manajemen sumber daya insani, dan sistem rekrutmen wakif. Selanjutnya, wakaf dalam konteks kekinian memiliki 3 ciri utama. Pertama, pola manajemen wakaf harus terintegrasi. Dana wakaf dapat dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang terkandung di dalamnya. Kedua, asas kesejahteraan nadir. Pekerjaan sebagai nadir tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, tetapi sekarang sebagai pekerja profesional. Dan yang ketiga, asas transparansi dan tanggung jawab. Wakaf tunai atau wakaf uang dapat diartikan sebagai penyerahan hak milik berupa uang tunai kepada seseorang, kelompok orang, atau lembaga nazir untuk dikelola secara produktif dengan tidak mengurangi atau menghilangkan aset sehingga dapat diambil hasil atau manfaatnya oleh ma'ukuf alai sesuai dengan permintaan wakif yang sejalan dengan syariat Islam. Next. Menurut Muhammad Zarqa, secara konseptual, aset wakaf dapat dimanfaatkan untuk proyek penyediaan layanan seperti sekolah gratis bagi duafa dan proyek wakaf produktif yang dapat menghasilkan pendapatan seperti menyewakan bangunan atau ruko untuk tempat usaha. Adanya perbedaan pendapat menurut para ulama tentang konsep wakaf tunai, antara lain para ulama yang tidak mensahkan wakaf tunai berargumen bahwa uang diciptakan sebagai alat tukar untuk mempermudah transaksi dalam kehidupan. Apabila menyewakannya akan berkaitan dengan riba. Selanjutnya, alasan lain dikemukakan oleh Al-Bakri, ulama pengikut Imam Syafi'i. Beliau menolak wakaf uang karena wujud uang sebagai pokok aset tidak akan kekal atau lenyap ketika dibayar. Namun mazhab Syafi'i memperbolehkan air sebagai pengecualian dari prinsip. Sementara sebagian ulama lainnya memperbolehkan wakaf uang untuk dilaksanakan. Imam Hanifah memberikan alternatif dengan menginvestasikannya sebagai modal usaha dan hasilnya dapat disedekahkan kepada mauquf alaihi. Imam Hambali pun memperbolehkan berwakaf dalam bentuk uang tunai, baik dirham maupun dinar. Ulama Maliki pun turut mensahkan wakaf sejumlah uang, antara lain Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah. Selanjutnya di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 28 Safar
1423 Hijriah atau 11 Mei 2002 melalui Komisi Fatwa mengeluarkan fatwa tentang kebolehan hukum wakaf uang selama disalurkan dan digunakan untuk hal-hal sesuai syariah dan memasukkan surat berharga kepada pengertian uang. Next. Adapun tujuan dari penggalangan wakaf tunai atau wakaf uang dari masyarakat antara lain yaitu yang pertama, menggalang tabungan sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial serta membantu mengembangkan pasar modal sosial. Yang kedua, meningkatkan investasi sosial. Yang ketiga, menyisihkan sebagian keuntungan dari sumber daya orang kaya atau berkecukupan kepada fakir miskin dan anak-anak generasi berikutnya. Yang keempat, menciptakan kesadaran di antara orang-orang kaya atau berkecukupan mengenai tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya. Yang kelima, menciptakan integrasi antara keamanan sosial dan kedamaian sosial serta meningkatkan kesejahteraan. Next. Selanjutnya, wakaf uang dan pemberdayaan masyarakat. Wakaf merupakan ibadah berdimensi ganda, selain untuk menggapai keridhaan Allah juga ibadah yang berdimensi sosial. Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2004, penerimaan dan pengelolaan wakaf uang dapat diintegrasikan dengan lembaga keuangan syariah. Dalam wakaf uang, wakif tidak boleh langsung menyerahkan ma'ukuf yang berupa uang kepada nazir, tapi harus melalui lembaga keuangan syariah yang disebut sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang atau PWU. Next. Dalam sistem pengelolaan wakaf uang tidak banyak berbeda dengan wakaf tanah atau bangunan. Nazir bertugas untuk menginvestasikan sesuai syariah dengan satu syarat, yaitu nilai nominal uang yang diinvestasikan tidak boleh berkurang. Sedangkan hasil investasi dialokasikan untuk upah nazir maksimal 10% dan kesejahteraan masyarakat minimal 90%. Dan pada saat ini yang tengah berjalan adalah kerjasama nazir dengan perbankan syariah. Hal ini tercermin dari Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 92 sampai 96 Tahun 2008 yang menunjuk 5 bank syariah untuk bermitra dengan nazir dalam soal uang wakaf. Kelima bank tersebut adalah Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BKI Syariah, dan Bank Syariah Mega Indonesia. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan kedepannya pengembangan wakaf uang juga bisa dipadu-padankan dengan instrumen lembaga keuangan non-syariah. Kelewatan masih. Dalam pasal 34 Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, secara eksplisit bahwa negara harus mampu memberdayakan masyarakat. Wakaf uang sebagai suatu gerakan baru dalam dunia perwakafan, terutama di Indonesia, mampu mengambil peranan yang signifikan dalam merancang program-program pemberdayaan masyarakat. Sebab tugas memberdayakan masyarakat bukanlah tugas pemerintah semata, namun setiap elemen masyarakat harus turut dalam memberdayakan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan sistem perwakafan. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang telah mengamanatkan Badan Wakaf Indonesia agar mengelola harta wakaf yang berskala nasional dan internasional. Adapun dua model wakaf uang, yaitu yang pertama wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan wakaf uang untuk selamanya. Wakaf uang jangka waktu tertentu haruslah diinvestasikan ke produk perbankan agar lebih aman dan memudahkan pihak wakaf dalam menerima uangnya kembali pada saat jatuh tempo. Sedangkan wakaf uang untuk selamanya, pihak nazir memiliki otoritas penuh untuk mengelola dan mengembangkan uang wakaf untuk mencapai tujuan wakafnya. Yang selanjutnya yaitu dalam penetapan jenis peruntukan harta wakaf, misalnya
untuk pemberdayaan komunitas secara integral seperti pemberdayaan pendidikan, pemberdayaan kesehatan, pemberdayaan sosial, dan pemberdayaan ekonomi suatu komunitas. Bentuk pemberdayaan pendidikan ini misalnya dapat berupa pendirian sekolah gratis dengan kualitas mutu terjamin atau bantuan uang sekolah dan peralatan sekolah dengan tetap memperhatikan kesejahteraan guru. Next. Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kehadiran Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47 yaitu untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Dan untuk pertama kali keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat oleh Presiden Republik Indonesia sesuai dengan keputusan Presiden nomor 75 tahun 2007 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2007. Next. Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di setiap provinsi atau kabupaten kota sesuai dengan kebutuhan. Dalam kepengurusannya, Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan. Masing-masing dipimpin oleh 1 orang ketua dan 2 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan Pelaksanaan merupakan unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia. Adapun jumlah anggota Badan Wakaf di Indonesia terdiri paling sedikit 20 orang dan paling banyak 30 orang. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sedangkan keanggotaan perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah tingkat provinsi, kabupaten atau kota diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. Next. Maaf. Selanjutnya, tugas dan wewenang sesuai UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 49 Ayat 1, Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang, yakni yang pertama, melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Yang kedua, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Yang ketiga, memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Yang keempat, memberhentikan dan mengganti nazir. Yang kelima, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Yang keenam, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Next. Adapun strategi untuk merealisasikan visi dan misi Badan Wakaf Indonesia yaitu yang pertama, meningkatkan kompetensi dan jaringan Badan Wakaf Indonesia baik nasional maupun internasional. Yang kedua, membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf. Yang keempat, meningkatkan profesionalitas dan keamanahan nazir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Yang kelima, mengkoordinasi dan membina seluruh nazir wakaf. Yang keenam, menertibkan pengadministrasian harta benda wakaf. Yang ketujuh, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Yang kedelapan, menghimpun, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional. Next. Sekian presentasi dari kami kelompok 11. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.